Ibadah satu ini intim dengan Tuhan sebentar, lalu intim dalam keluarga. Ibadah 2, 3, intim pernikahan. Ibadah 4, intim orang tua anak. Ibadah 5, intim sampai tua. Ya, bawa nanti papa mamanya, mertuanya yang udah usia lanjut, gimana intim di usia lanjut. Oke, boleh next. Keintiman, itu foto keluarga kami ya. Oke, boleh file berikutnya. Keintiman di dalam keluarga atau keluarga yang memiliki keintiman itu anugerah ya. Banyak orang yang bisa saja sukses, kaya, bahkan pelayanan, tapi keluarganya hancur. Oke, boleh file berikutnya. Kasih ilustrasi dulu. Nah, kita hidup next di era yang luar biasa. Kenapa? Kita di Indonesia, di Jakarta bisa intim, akrab, ngobrol, video, lihat dengan orang yang di luar negeri. Karena adanya gelombang, adanya network, adanya ya semuanya yang kita miliki sekarang ini. Nah sekarang kenapa kita nggak bisa intim dengan Tuhan ya? Kan Tuhan tuh maha hadir. Tapi kehadiran Tuhan itu kan juga diiringi kehadiran setan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Alkitab berkata telah tiba saatnya orang tidak perlu ke Yerusalem, gak perlu ke Samaria. Dimanapun Tuhan ada, Tuhan maha hadir. Tapi ayat yang lain berkata apa? Musuh kita melawan roh jahat di udara. Jadi di udara ini ada dua-duanya. Lalu siapa yang kita rasakan? Tergantung kita pilih yang mana. Di rumah kita mungkin ada beberapa network wifi, kita pilih, kok nggak nyambung-nyambung sih? Salah tuh, salah yang dipilih gitu ya. Yang publik yang ini gitu ya. Nah gelombang di roh ini juga sama. Yang kita pilih mana? Di keputusan kita. Kalau hati nurani kita, roh kita ada meterai Roh Kudus karena menerima Yesus dan Tuhan secara pribadi, maka roh kita ada Roh Kudus. Seharusnya lo ya bisa nyambung dengan rohnya Tuhan. Tapi roh kita dibungkus sama jiwa. Nah itu penghalangnya sinyal itu. Jiwa itu membungkus roh. Maka pikiran, jiwa itu pikiran, harus pikiran Kristus. Itu firman Allah. Perasaannya kasih Kristus, kehendaknya kehendak Bapa. Terus bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan dulu? Boleh, nah ini sudah ya. Kalau bicara Tuhan itu mau bicara apa ya? Ya banyak tentunya, pribadi bisa. Saya pakai ilustrasi tadi ya. Wah internetnya nyambung jadi intim deh dengan orang lain yang menggunakan jaringan yang sama. Nah kalau Tuhan tuh gelombangnya apa? Ayatnya misalnya Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia di dalam Allah. Apalagi tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah sebab Allah itu kudus. Allah itu kudus, Allah itu kasih. Akulah jalan kebenaran, Allah itu benar. Maka kalau mau intim dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhan itu dekat sama kita, cuma kita nggak nangkap gelombangnya. Di sini-sini juga, ini ada suara radio juga nih, Sonora ada, Pelita Kasih ada, cuma kita nggak install aja atau nggak nyalain aplikasi, begitu dinyalain kita dengar. Tuhan tuh di sini-sini juga. Nggak perlu sih berdoa misalnya kebaktian gitu ya Tuhan, datanglah dalam ibadah kami. Ya dari tadi Anda belum datang, Tuhan sudah ada juga. Tuhan mah ada di mana-mana. Tinggal kita nyalain ya, roh kita nyambung dengan rohnya Tuhan. Tapi nggak nyambung kalau gelombangnya beda. Tuhan gelombangnya kasih, ya hati, pikiran kita gelombangnya gelombang setan. Loh, perasaan tuh gelombang loh saudara. Dulu di Jakarta, di Pondok Indah ada ya, melihat aura tubuh. Jadi di foto tuh kelihatan, marah, merah, ceria, kuning, antusias, oranye, kalem, hijau, kalem banget. Intensitas warnanya pekat, ya, melihat aura. Ya. Dengan alat bisa dilihat. Nah, David Hofkin, profesor ya, PhD, mengajarkan energi kesembuhan. Energi tertinggi itu kasih loh. Maka orang yang penuh kebencian, amarah, sakit datang. Tapi penuh cinta kasih, bertobat, sembuh. Kemarin saya baru ketemu orang, ya saudara kita dari Muslim pakai jilbab, ya kena kanker. Pak saya ikutin olah nafas Bapak tuh, diajari tujuan hidup, nilai hidup. Makanya dulu Pak saya kerja di I.O. dan pakai baju yang seksi, ya senakal dah. Sekarang saya pakai hijab Pak gitu, karena saya sekarang jadi Muslim sungguh-sungguh gara-gara ikut Pak Jarod.
Ya, karena emang kita ajarkan semua orang untuk sungguh-sungguh sesuai dengan agamanya masing-masing karena saya melayani lintas agama ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk Zoom 5.30 pagi setiap hari gratis ya, belajar olah nafas, kesehatan, itu semua agama ada. Kalau kemarin datang udah pakai jilbab itu, wah kemarin saya ke Penang Pak, diperiksa, bersih Pak, aduh makasih Pak Jarod, makasih gitu ya. Ya bersih lah gitu ya. Hukumnya kalau air naik turun jadi hujan. Ini rumahnya orang bukan Kristen nih, hujannya belok. Enggak juga saudara. Jadi David Hopkins itu kan profesor bahkan bukan orang Kristen, kayaknya New Age Movement sih. Tapi mempelajari energi kesembuhan. Energi tinggi itu kasih. Agama apapun, kalau penuh cinta kasih, sembuh saudara. Lah harusnya Allah adalah kasih. Di dalam kita ada kasih itu. Harusnya kita lebih cepat lagi sembuh. Masalahnya jangan-jangan agama kita Kristen, hati kita setan. Perasaan kita setan. Gelombang kita beda sama gelombang Tuhan dalam roh kita. Gelombangnya gak keluar saudara. Tuhan itu mencintai semua agama. Maksud saya mencintai yang Kristen tok kan gak boleh dong saudara ya. Yang bukan Kristen pun kita layani, konseling ke rumah datang boleh juga. Kita layani semuanya. Kenapa? Saya mau di dalam saya ada kasih. Seperti kasihnya Tuhan. Nah kita kasihnya seperti apa? Kasih dogma, kasih Kristen, atau kasih Tuhan. Ya, kasih. Itu gelombangnya Tuhan. Makin kita mengasihi, makin benar, makin kudus. Kasihnya makin tulus, gak pandang suku agama. Nanti kita juga makin dekat sama Tuhan loh. Makin dekat, karena Tuhan itu kasih. Tinggal kita kasih apa enggak gitu kan. Contoh gak kasih gimana? Ya pikirannya jahat. Orang itu cantik ya? Iya, tapi lihat tuh kakinya gede. Diajak ngomong cantik aja bilang kakinya gede. Itu sekarang pelayannya bagus banget loh. Sama Bu ini dia deket sekarang nganter kemana-mana. Orang lain diurusi, anak gak diurusin. Tahu gak tuh orang itu? Kayaknya tuh cari muka tuh. Jahatin nih orangnya. Diajak ngomong baiknya aja ngomongin jeleknya terus gitu ya. Ya orang itu cantik, iya manis banget ya. Aku suka senyumnya sih gitu. Kakinya gak usah diomongin gitu ya. Ya, jadi ya kalau orang begini saudara, sahabat Tuhan gak intim, sama orang lain juga pasti gak intim. Saudara. Gimana nyelak terus saudara ya. Oke boleh file berikutnya lagi. Nah, jadi mana ayatnya? 1 Yohanes 4:16. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Maka kalau kita mau intim pertama dengan Tuhan, ayo gelombangnya samain dengan Tuhan udah. Pasti kita intim. Level berikutnya lagi. Nah sekarang keintiman itu kita bawa pada keluarga. Karena mencintai keluarga itu susah saudara. Kalau kita gak mengasihi Tuhan, gelombang kasihnya Tuhan tuh gak tinggal di dalam kita. Aduh, mengasihi orang lain lebih gampang, mengasihi keluarga lebih susah. Ya mengasihi orang lain itu puncak-puncak kasih itu bulan madu lah gitu ya. Makanya pacaran itu sehat-sehat saudara ya. Orang pacaran saudara, Senin sampai Jumat masih sakit, Sabtu sembuh dia. Loh nak mau pergi? Ya apa? Udah bukan kamu beri ya, udah enakan. Wah Sabtu enakan, Minggu di gereja lagi ya kan. Pacarnya juga datang. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu. Orang pacaran sehat-sehat saudara karena penuh kasih. Orang menikah penyakitan semuanya. Karena orang menikah itu gak penuh kasih lagi. Mau ngeliat pasang hanya aja ambil nafasnya berat gitu. Kok ada ya makhluk hidup seperti itu ya. Egois, keras kepala, menang sendiri, gak pernah minta maaf, gak mau bantu. Setan. Udah gimana saudara? Bangun tidur lihat setan, makan ketemu setan, tadi malam dipeluk setan. Itulah yang membuat orang menikah banyak yang penyakitan semuanya. Mari kita kembali ke kasih dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita merasakan kasihnya, kita merasakan pengampunannya, anugerahnya. Dalam masalah kita merasakan pertolongannya, dalam kesempitan kita melihat jalan keluar. Lalu kasih Tuhan yang begitu kuat ini dialirkan. Kenapa harus dialirkan? Ayat berikutnya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi juga saudaranya. 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kegelapan agama jadi buta agama, membunuh agama lain. Kristen pun pernah perang salib. Sejarah gereja menunjukkan kita pernah salah juga. Jadi semua agama ada, yang namanya agama itu membutakan. Sampai akhirnya milenial, anak-anak kita bingung ya. Banyak agama mengambil Tuhannya dipertengkarkan, esensinya dibuang. Muncul New Age Movement, Tuhannya dibuang, diambil esensinya. Ya salah juga. Makanya orang New Age Movement kan baik-baik ya. Mereka integritas, bayar pajak, mengasihi sesama, apapun agamanya, saling mencintai laki sama laki. Loh tapi mereka gak selingkuh, mereka gak gonta-ganti pasangan. Seperti 20-34 tahun lalu dalam free sex movement. New Age Movement adalah gerakan kebaikan. Mereka integritas, kerja jujur, gak korupsi. Mereka hidup sekali seumur hidup ini, gak ada surga, gak ada neraka. Tapi waktu hidup ayo kita berbuat baik. Seperti lagunya John Lennon, Imagine there no religion, no country. Karena sejarah perang muka bumi adalah sejarah perang agama. Karena orang mengambil agamanya, membuang esensinya. Lalu mereka mengambil esensinya, membuang agamanya. Ya dua-duanya salah saudara. Mari kita pegang Tuhannya, kebenarannya, dengan esensi-esensinya, dengan nilai-nilainya, kebaikannya. Ya, oke. Nah sekarang kalau kita mengasihi Tuhan, rajin ke gereja, suami istrinya berantem, jangan-jangan dia gak mengasihi Tuhan. Karena berantem sama suami, sama istri, ditolak istrinya, gak dihormati istrinya. Padahal orang itu butuh penerimaan, karena penerimaan itu indah sekali ya. Seperti anak-anak muda yang gak diterima orang tuanya. Disalahkan terus, anak perempuan males mandi kamar berantakan, gak bisa, pokoknya salah. Mama gak ngerti saya, selalu menyalahkan saya. Papa selalu menyalahkan saya. Adik juga, kakak juga, di rumah ini gak ada yang menerima saya. Gitu ya, tiba-tiba kuliah, pacaran, ketemu cowok, matamu baik, idemu luar biasa. Wah di rumah ide-ide gak selesai gitu kan. Wah, dia langsung nyanyi lagu. Betapa ku mencintai. Wih, kenapa mencintai? Karena belum pernah ada cinta di dunia sanggup menerima diriku apa adanya seperti dirimu pacarku. Sungguh tiada lagi makhluk seperti ini. Mumpung ada yang mau nikah deh. Diterima itu bahagia banget saudara, diterima. Lah bayangin suami istri gak saling mencintai, gak ada Tuhan sebenarnya dalam hidupnya. Tapi berantem ditolak, aku gak butuh kamu. Lalu tiba-tiba ke gereja, ya namanya orang punya duit ya kan. Gereja, wow kursinya kurang, sumbang kursi. Wah sama gembala dihormati, diterima ya. Nyumbang LCD, wih dihormati, diterima. Bahagialah diterima ya, dihormati ya kan. Nyumbang keyboard, mana keyboard, sumbang lagi ya kan. Wih. Singkat cerita ditegur sama gembalanya, udah keyboardnya bawa pulang lagi ya kan. Karena kemarin dia gak nyumbang, taruh saham ya kan. Supaya dihormati. Kecuali beda ceritanya, sama-sama nyumbang. Aku cinta Tuhan, aku gak bisa balas. Dia selamatkan aku. Duitku banyak banget, mati gak aku bawa. Duh Bu Heni rajin sama staf-stafnya ya. Ke NTT, kemana begitu, ke desa-desa begitu. Aku gak bisa ikut pergi sih. Tapi kalau mereka gak aku biayai, mereka gak bisa pergi juga. Yang mengutus sama yang diutus upahnya sama. Kalau yang mengutus tulus. Maka memberi, sama-sama memberi. Satunya mencari penerimaan, satunya merasa penerimaan dari Tuhan, diterima sama Tuhan, lalu dia memberi. Maka orang yang mengalami kasih, nah intim itu kenapa? Intim itu bisa karena sama. Ya, kalau kita bicara intim bisa karena sama loh. Anda pergi ke luar negeri, tiba-tiba di tengah keramaian, coba sih larangi. Surabaya yo, langsung akrab. Iya kan, langsung akrab. Ada di perantauan ya, shalom, Kristen ya, sama-sama agama, akrab, sama-sama langsung akrab.
Sama-sama Indonesia, sama-sama Jawa, sama-sama Nganjuk lah, sama-sama apa lagi. Begitu sama tuh intim. Indonesia ini kan banyak suku ya. Sama-sama menderita. Dijajah Belanda. Jadi satu kesatuan. Intim karena kebersamaan, saling sama-sama bareng, sama-sama hadirnya online atau on-site sama aja. Sering sama-sama intim. Saya sama Bu Heni gak pernah ketemu. Tapi samalah konsep soal berbagi, soal pedalaman. Dulu saya bawa Pak Tangan Pengharapan belum ada dulu. Pak Jo tak ajak ke pedalaman, melayani pendeta desa. Sama. Jarang ketemu tapi ada prinsip yang sama, konsep yang sama. Tapi kalau berbeda, oke. Boleh file berikutnya. Nah, kenapa gambarnya ini gitu ya, dan tulisannya solid pada masa sulit. Kami menikah tahun 90. Lalu kami tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, 6 kali 6 meter persegi. Kontrak rumah. Dia kerja di Hero, istri saya ini kerja di Hero Kadus Subroto. Sama Kadus Subroto mana? Ya belakangnya. Itu kan Jaya Mandala Pak, ya belakangnya lagi. Itu kan Komplek BI, ya belakangnya lagi. Yang biasa sebelah, belakangnya lagi. Loh itu kuburan, nah sebelahnya, samping masuk parit, nah sebelahnya. Oke gitu ya. Pakai kopan pisang, lompat parit di kuburan, minggir, lompat got, motor aja gak bisa masuk. Kami 3 tahun menderita di situ. Sebenarnya gak menderita banget sih. Kita kan dua-duanya sarjana. Saya di Astra, dia di Hero. Dia asisten manajer, saya masih manajemen training, merintis dari bawah. Kontrak rumah 20 juta bisa lah. Memang layaknya tahun itu ya segitu kalau mau di tengah kota. Tapi saya ajak dia, gimana kalau kita cari yang 1 juta? Mana ada, pinggir kuburan. Mau loh saudara, mau. Maka istri saya di makhluk ajaib saudara. Loh kalau saya emang orang Jawa, keluarga saya, bapak saya jagai tanahnya orang lain, rumah gedek. Nah dia Tionghoa, ekonomi berada. Mau diajak menderita, itu aku gak ragu. Dia cinta banget sama aku. Ya kan? Jadi keintiman itu karena kebersamaan dalam apa? Ya janji nikah itu loh. Aku berjanji dalam suka dan duka gitu kan. Janji nikahnya gimana? Aku berjanji untuk setia dalam suka dan suka, aku gak mau duka. Begitu ya kan. Yang saudara, nah kita menderita bersama-sama. 3 tahun kita tinggal di situ. Lalu singkat cerita, bangun Happy Holy Kid. Sekolah kita ada 62 cabang franchise-nya sekarang. Kita bangun IVA, ya berkembang juga. Saya masuk produk kesehatan, ya 6 bulan crown director juga. Tapi tahun 2019 lah, sebelum COVID, kita bangkrut. Bos nyungsep lagi. Ya begitu bangkrut ya kita gak ngeluh. Ya istri saya gak ngeluh gimana-gimana. Kita hadapi pada masa sulit dulu. Kebersamaan itu bikin intim. Apalagi kebersamaan di dalam penderitaan. Bangkrut, istrinya ngomel-ngomel. Kamu tuh udah goblok, ngeyel kalau diasuh. Wah pokoknya dimarahi akibat kebangkrutannya itu. Lalu semua aja pegawai dipecatin, tinggal sekretarisnya gitu. Iyalah Pak, tabahlah Bapak orang yang kuat kok ya. Kita rintis dari awal, ya iyalah. Bapak bisa jatuh cinta sama sekretaris nanti. Teman seperjuangan ya. Jadi ibu bapak berdua solid pada masa sulit. Oke berikutnya lagi. Nah kenapa kita harus intim suami istri setelah dengan Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau bapak itu mau diberkati, berdoa, minta kelancaran usaha, usahanya lancar. Berdoa minta anaknya sukses, berdoa berkat diberkati. Tapi bisa gak diberkati loh kalau tidak menghormati istri. Jadi kebanyakan ayat itu istri hormat suami, suami mengasihi istri, suami mengasihi. Ada loh ayat, hei suami hormati istri. Ada loh, ada. Hiduplah sebagai, jadi hormatilah mereka. Suami harus hormat istri. Kebanyakan kan istri hormat gitu ya. Kok yang lain gak ngotbain begitu Pak? Yang khotbah kan kebanyakan laki-laki ya. Jadi ayatnya istri tunduk, istri hormat. Ada loh. Ayat suami hormat istri. Makanya Maleakhi pasal 1 bangsa Israel gak diberkati. Maleakhi pasal 3 itulah perpuluhan. Maleakhi pasal 4 hati Bapak kembali anak-anak kepada Bapak. Nanti gue sesi keberapa gue sampai ini tuh. Tapi Maleakhi pasal 2 itu bangsa Israel bertanya kepada Nabi Maleakhi. Kenapa kami gak diberkati? Sebab doamu gak dijawab sama Tuhan. Ya kenapa? Sebab Tuhan gak mendengar doamu.
Yang dengar rintian. Sebab engkau tidak setia dengan istri masa muda. Jadi istrinya menangis, doanya si laki-laki tidak dengar sama Tuhan. Bapak mau doanya dengar sama Tuhan? Angkat tangan Pak, angkat tangan. Oke, sekarang pegang tangan istri Pak. Pegang. Istrinya bilang, jangan bikin saya menangis lagi ya. Gitu loh saudara ya. Kalau ibu menangis, doa Bapak kagak didengar. Jadi ya itu ayatnya. Ya Maleakhi ada, Petrus ada. 2 ayat sah. Oke, boleh file berikutnya lagi. Tapi juga ada ayat yang lain untuk para ibu-ibu. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu suami, istri-istri tunduklah kepada suami. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ketika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istrinya. Dari ayat ini ibu juga harus tahu ya, selain soal tunduk dan hormat, laki-laki itu akan bertobat, dimenangkan tanpa perkataan. Jadi kenapa suaminya enggak bertobat? Karena ibu kebanyakan perkataan. Jadi suami itu enggak punya telinga ibu-ibu. Ibu ngomong percuma. Itu lihat telinga suami. Oh kata Pak Jarod cuma aksesoris itu nempel di situ ya gitu. Jadi ibu ngomong pun percuma. Kalau ibu telinganya kualitas 1, masuk telinga, turun ke hati, mulek di prosesor, mulek. Kalau belum diceritakan kembali, rasanya belum kayak orang laki-laki belum makan, gak akan damai. Kalau makanya wanita tuh suka gosip karena telinganya tuh luar biasa, efektif dan efisiennya dan kuatnya gitu ya. Mulek diproses harus ngomong lagi gosip. Kalau laki-laki nggak suka gosip. Kenapa nggak usah gosip? Lah denger aja kagak. Masuk aja kagak. Oh laki-laki itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bukan. Masuk kiri, keluar kiri. Lewat aja kagak. Makanya laki-laki tidak bertobat oleh perkataan. Makanya Tuhan berfirman, istri tunduk, hormat, soleh. Itu di bawahnya lagi ayatnya, sederhana. Bahkan jangan pakai rambut yang dikepang-kepang dengan ikatan emas segala macam. Loh dikepang sih boleh, pakai karet gitu loh ya. Kenapa? Karena laki-laki gak suka yang mahal-mahal. Kecuali ibu beli sendiri, bayar sendiri. Ketika dilihatnya ibu soleh murni, dilihat loh ya. Dilihatnya kepangnya mahal, kalungnya mahal, semuanya mahal. Puncak stresnya waktu lihat stroke tagihannya. Iya kan? Lebih stres lagi lihat saldo dia kurang. Gitulah ya. Maka wanita hidup sederhana. Kalau mau suaminya bertobat loh. Kalau suaminya sudah bertobat, murah hati, gak masalah. Dia baik sama ibu dibeliin. Suami belum bertobat, pelit lagi. Ibunya biaya hidupnya mahal. Udah, kapan dia bertobatnya? Maka kita bilang apa? Tunduk, taat, saleh, murni, gitu ya. Tanpa perkataan. Supaya dia bertobat ketika dia melihat. Karena laki-laki itu telinganya gak kuat. Yang kuat matanya. Makanya laki-laki melihat. Wow. Gitu kan. Loh Daud itu pujian penyembahan. Lihat Betseba. Wow. Gitu. Selingkuh juga dia. Ya, maka itu manusiawi gitu ya. Terus gimana Pak kalau saya laki-laki matanya kuat? Ya normal lah. Terima kasih Tuhan saya tidak impoten, saya normal. Gitu aja. Ya. Tapi supaya gak berdosa. Melihat sih gak berdosa. Tapi Alkitab berkata berdosa apa? Kalau kamu melihat dan menginginkannya. Menginginkannya itu membayangkan bersetubuh dengan. Kalau saya punya trik Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya. Gimana kita punya sebagai laki-laki gak berdosa. Malah penuh pujian kepada Tuhan. Contoh, masuk mall. Lihat seksi warna hijau. Tuhan ciptaanmu luar biasa, dahsyat, ajaib. Haleluya. Lewat lagi seksi warna merah. Tuhan ciptaanmu luar biasa, dahsyat, indah sekali Tuhan. Oh haleluya. Aku udah punya istri. Haleluya. Gitu ya kan. Jadi kita memuji Tuhan ya. Lihatlah semenit gak apa-apa. Jangan 10 menit saudara ya. Disamperin lagi, ngasih kartu nama lagi. Ya, itu namanya cari gara-gara saudara ya. Cari gara-gara ya. Makanya bapak-bapak supaya ibu tidak marah kalau pergi berdua pakai kacamata hitam. Supaya istri gak tahu kemana arah mata bergerak. Wah ibu jadi tahu ya. Jadi itu bukan supaya gak silong. Enggak Bu. Suami mah gak silong Bu. Supaya matanya itu gak kelacak kemana arah pergerakannya gitu. Tapi jangan lupa memuji Tuhan bahwa menciptakan makhluk hidup yang demikian indahnya. Bukan kayak setan yang di depanmu itu kan ya. Ya jangan saudara ya.
itu bukan setan ya. Cuma kayak setan. Jadi istri suami itu bukan setan, tapi kayak setan. Gimana caranya sehat? Cintai setan satu itu. Ya kan? Oke, berikutnya lagi kita mencintai siapa? Suami istri, lalu siapa lagi dong? Anak orang tua. Oke, next ya. Ini tadi saya singgung Maleakhi berikutnya. Di sesi ini juga. Mencintai suami istri juga mencintai anak. Itu foto saya tahun 90-an waktu anak saya pertama lahir. Ya, itu anak pertama saya. Sekarang udah punya cucu dari anak itu ya. Maleakhi 4:6, maka ia akan membuat hati bapa kembali kepada anak, anak kepada bapa, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Let's I come and strike the earth with a curse. Jadi lebih tepat sebenarnya kalau diterjemahkan, hati bapak sayang anak ya, anak sayang orang tua sayang anak hormat orang tua. Kalau tidak aku datang pukul tanah dengan kutuk. Jadi Maleakhi itu Tionghoa banget, Tionghoa itu Maleakhi banget. Kalau nggak hormat orang tua, nggak ada hoki, nggak diberkati. Ya, jadi kenapa kita harus mengasihi keluarga, intim dengan suami istri? Karena suami nggak intim dengan istri, doanya terhalang. Orang tua nggak hormat orang tua, orang tua, berkatnya terhalang. Boleh file berikutnya. Maka sebenarnya ada pilihan berkat atau kutuk. Kalau kita tidak mengasihi anak nggak hormat orang tua, aku datang pukul tanah. Dengan kutuk. Strike the earth with a curse. Tanah dengan kutuk. Apa itu ayatnya? Kalau di rumah dibaca, Kejadian. Terkutuklah tanah karena engkau susah cari makan sampai kembali menjadi debu. Jadi kutuk ekonomi. Kalau Tuhan memukul tanah dengan kutuk, itu seperti yang di Kejadian pasal 3. Terkutuklah tanah, sehingga engkau susah cari makan sampai mati. Saya cari makan juga, tapi gak pakai susah. Loh, Pak Jarod kan kemarin kesaksian bangkrut. Iya, bangkrut tapi gak susah. Karena waktu saya bangkrut, ruginya sampai ratusan miliar. Waduh, pegawai 350, gaji pegawainya 3,5 M. Begitu omset nyungsep. Kan gara-gara muncul platform, kan saya retail kan. Sebulan dari 50, 40, 30, 20. Dalam setahun aja 50 tinggal 10. 10 masih survive. Begitu tinggal 5, ya itulah ongkos operasional. Pegawai aja 3,5. Belum listrik, belum yang lain-lain. Ya udah 6 dah. Maka udah nyungsep. Berarti Bapak kena kutuk dong? Enggak juga. Karena begitu saya bangkrut, masuk pandemi, ngelukis. Lukis, upload. Sebulan laku bisa 4-5 lukisan. Pandemi 2 tahun 162 lukisan. Lukisan ada yang 10 juta, 35, rata-rata 20 juta. Kali 162, 3,2 M dalam 2 tahun. Jadi saya itu walaupun bangkrut tetap berani bersaksi. Aku orang yang diberkati. Apapun yang saya lakukan diberkati. Ya diberkati. Bukan tanpa masalah. Dalam masalah pun ada berkat. Oke, boleh file berikutnya lagi. Kenapa harus mengasihi anak-anak? Kenapa harus hormat orang tua? Selain supaya gak kena kutuk ekonomi. Efesus 6 ayat 1. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah jadi kok orang tuanya dalam Tuhan, taat. Kalau orang tuanya gak dalam Tuhan, belum lahir baru, main judi, hormatilah. Hormatilah ayah dan ibumu, gak pakai kata dalam Tuhan ya. Hormatilah ayah dan ibumu, ini salah perintah yang penting. Seperti yang nyata pada janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Tuh ada fotonya orang umurnya 116 tuh. Bagus banget tuh berkat yang namanya panjang umur dan bahagia. Coba bayangin Anda panjang umur tapi menderita. Itu namanya susah tapi gak mati-mati. Gimana Anda bahagia banget loh. Wih sudah lama gak punya pacar. Itu punya pacar, itu punya. Aku sendirian terus. Aduh kapan punya. Hari ini yang berkata I love you. Bahagia banget tidur mati gitu. Itu namanya bahagia gak panjang umur. Ada loh yang mirip begitu, tapi kisah nyata. Saya punya staf di yayasan dulu. Suaminya tuh judi, mabuk, punya segala macam dah. Istrinya pendoa syafaat. Doa. Oke singkat cerita suaminya bertobat lahir baru. Senang banget. Ya rayakan. Pergi ke Bali. Di Pantai Kuta. Berenang di laut. Suaminya. Istrinya nunggu di pinggir. Hari itu suaminya tenggelam. Sampai hari ini mayatnya gak ketemu. Waduh dia stresnya minta ampun. Tuhan kayak diangkat ke dalam kebahagiaan dalam waktu singkat. Memang dia tapi dipanggil udah lahir baru. Ada positifnya. Tapi juga tetap traumanya itu. Ke saya masih dalam keadaan trauma. Lalu akhirnya malah gabung di saya. Jadi full timer yayasan. Waktu saya dulu masih ada full timer yayasan.
Kita ajak pelayani kemana-mana, bagian dia ngajar untuk inner healing. Karena dia punya pengalaman bagaimana sembuh luka batinnya. Tapi itu contoh juga bahwa bahagia itu kadang gak bisa panjang. Maka kalau kita mau panjang umurnya dan bahagia, mengasihi intim orang tua anak. Boleh file berikutnya. Apapun orang tuamu, keadaannya, ekonominya, pendidikannya, bahkan kesalahan dan dosanya. Oke, boleh file berikutnya lagi, terakhir. Terakhir intim dengan siapa? Dengan setan satu itu. Kalau ada anak ya dengan mertua, ada mertua dengan mantu. Ya. Ada nggak di Alkitab mertua mantu yang baik? Ada. Ya, tapi kebanyakan ya nggak ada gitu ya. Oke, boleh file berikutnya. Maka Anda baik sebagai anak ataupun mertua perlu jadi wanita baik-baik. Apa itu wanita baik-baik? Wanita baik-baik itu adalah yang berbuat baik kepada suaminya. Seperti Amsal 31:12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amsal 31 berbicara wanita yang punya kebun anggur, punya pemintalan, membawa ikat pinggang kepada pedagang, ada leather product, ada kebun anggur. Wih, ini business woman, gak masalah. Ibu-ibu bisnis gak masalah. Yang penting ibu sayang sama suami. Amin bapak-bapak. Karena banyak ibu-ibu bisnis, duitnya banyak, lalu gak sayang suami. Aku gak butuh kamu. Gitu ya. Udah jelek, miskin. Kenapa mau? Itulah Pak, kesalahan saya. Ya... Suami saya dikaryakan aja Bu. Mau dikaryain apa Pak? Suruh ngantar barang, mampir ngopi. Ya jangan ngantar barang. Suruh ngangkat barang, bilang boyonya pegel. Ya jangan suruh ngangkat. Suruh marketing, ngobrol Pak dia bukan marketing. Jangan suruh marketing. Kayaknya suami saya gak bisa apa-apa Pak. Dia orangnya galak banget. Itu dia. Kalau dia galak banget, jadiin tukang tagih. Dia pasti pulang bawa duit. Ada punya suami hamba Tuhan, shalom, haleluya, melayani, aktif di gereja, shalom, haleluya. Wih dia nagih saudara, pulang dia cerita, mah orangnya kasihan banget loh ternyata. Begini-begini terus tak sumbang. Lu nagih kok malah bayar. Aduh kebaikan itu mah, iya. Sudah nagih pulangnya bawa shalom saudara. Oke boleh follow berikut ya. Ini cerita mengenai diri saya. Oke, nanti ceritanya berikutnya aja. Lewatin lagi, next. Di Alkitab ada kok menantu mertua yang baik, akrab luar biasa. Namanya Ruth dan Naomi. Ayatnya gak dimunculkan, tapi Ruth tuh bilang begini. Kepada Ruth bilang sama Naomi, bangsamu tuh bangsaku, Allahmu tuh Allahku. Karena mereka beda bangsa sebenarnya. Naomi punya anak 2, laki-laki meninggal, mantunya orang Moab. Dari Ruth ini akhirnya menikah dengan Boas, punya anak Isai, punya cucu Daud. Terus Yesus anak Daud. Lahir dari garisnya si Ruth yang orang Moab. Yang baik banget sama mertuanya. Ketika dia dinikahi sama Boas, orang kaya raya itu, Ruth tuh bilang begini, kamu orang kaya raya negeri ini. Kenapa gak nikah sama gadis, cantik, aku ini misalnya ya janda, sudah tua lagi, gak muda lagi. Lalu kenapa Boas cinta sama Ruth? Telah ku dengar bahwa engkau perempuan baik-baik. Loh apa tuh definisi perempuan baik? Yang ada ayatnya. Telah ku dengar bahwa seisi kota membicarakan engkau, bahwa engkau perempuan baik-baik. Betapa engkau mencintai mertuamu sekalipun suamimu tidak ada. Ibu-ibu dengar ya, definisi perempuan baik-baik itu apa sih? Sayang mertua. Amin bapak-bapak. Jadi kalau ibu gak sayang mertua, anaknya mertua juga gak sayang ibu. Udah, jadi dalam keluarga gak ada keintiman. Maka cintailah makhluk hidup satu itu. Tapi dia jahat Pak, sabar Bu, sabar. Dia pasti mati duluan Bu, tenang aja Bu. Kan dia lebih tua ya kan, dia lebih tua. Waduh makanya saya mati duluan Pak, makanya Ibu sabar ya kan, namanya mertua pasti lebih tua lah. Kalau ibu baikin dia, orang dibaikin sekeras-kerasnya pasti baik. Saya gak suka anjing, tapi istri saya suka anjing. Yang ngasih makan ya istri saya atau anak saya bungsu. Itu mobilnya datang aja, itu anjing keluar ke pagar, tipit begitu saudara. Wih saya datang, itu anjing kayaknya pintar juga ya, tahu ultraviolet, infrared segala macam. Pokoknya kalau sekitar jam 9, kan Singapura jam 10. Kalau dilihat pakai aplikasi, kita berjemur jam berapa? Jam 9 kalau Jakarta. Itu jam 9 anjing itu berjemur. Mobil istri datang ke pagar, tipit. Mobil saya datang, dia berjemur sebagainya.
Karena saya gak pernah ngasih makan. Itu anjing loh, tahu siapa yang baik. Anda gak suka anjing? Iya Pak. Dan saya tinggal di gang 3 Pak. Untuk keluar rumah, saya bisa lewat gang lain, muter jauh, gak ada anjing. Lewat sini ada anjing, suka menggonggong Pak. Gak usah muter jauh-jauh, nanti capek. Pokoknya setiap kali keluar, bawa tempe, bawa ayam, bawa telur, yang udah gak dimakan aja lah. Pokoknya begitu lewat, kasih makan, kasih makan, kasih makan. Sekali, 2 kali, 4 kali. Nanti 10 kali, itu anjing lihat ibu, ipit, begitu. Makanya Anda punya suami jahat, punya mertua jahat, kasih makan. Nanti dia, ipit. Kasih makan. Dia jauh lebih, dia punya moral, dia punya perasaan. Anjing gak punya saudara. Itu aja dikasih makan dia ya tahu dia. Asal ada tulus saja. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, ajari kami kasih-Mu, ajari kami kebaikan. Karena kebaikan, kasih membawa pada keintiman. Dan kami mau bangun keintiman di dalam keluarga. Kami gak kuat, kami gak mampu, tapi kami tahu kasih Tuhan yang kami rasakan akan memampukan kami membangun keintiman di dalam keluarga. Termasuk sekalipun dalam keluarga kami. Ada yang tidak baik, ada yang tidak penuh kasih, ada yang kasar, ada yang galak, ada yang pelit. Tuhan, kami mau mempraktekkan, mencoba, belajar. Bahkan anjing pun merasakan kasih sayang. Maka kami percaya keluarga kami adalah manusia yang dibekali Tuhan dengan moral, etika, kecerdasan relasi. Maka kami percaya yang kami tabur satu saat akan menuai. Dan kami bisa membangun keintiman di dalam keluarga dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Kami sudah belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.